seseorang ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor internal, dimana cara pandang dan mindset diri kita sendiri. Lalu kedua ada faktor eksternal, lingkungan kita ini membangun kita seperti teman, keluarga, guru, dan lainnya. Lalu kita harus ingat tujuan hidup kita sendiri, bahwa kita diciptakan itu serupa dengan Kristus. Membangun karakter Kristiani ini diperlukan keberanian untuk tampil beda, karena kan sudah dikatakan bahwa dunia ini semakin jahat, berarti kita mungkin akan menentang hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya. Lalu kita berserah kepada kedaulatan Allah. Kita juga harus memprioritaskan pertumbuhan karakter yang terkadang membuat kita kehilangan promosi kerja atau apapun gitu yang ada di dunia ini. Tapi jangan khawatir, karena iman kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih untuk kita. Karakter ini sendiri perlu dibangun karena merupakan pertumbuhan rohani sesuai dengan perintah Allah. Lalu memaksimalkan potensi diri. Lalu kita dapat menolong orang lain sesuai hukum mengasihi Allah dan sesama. Lalu memperkuat dan memperkaya hubungan antar individu yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Karakter ini sendiri adalah pilar dan kekuatan hidup yang akan memungkinkan terjadinya transfer hidup. Nah, karakter yang harus kita bangun itu ada dalam Alkitab, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu tentang buah-buah roh. Nah, buah roh ini ada 9. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 2 ayat tentang kasih yang diperkenankan kita lakukan dalam hidup ini oleh Tuhan, yaitu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang pertama, hukumnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap dan akal budimu dan jiwamu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu sukacita ini, Daud mengatakan bahwa sukacita itu dirasakan ketika Tuhan berdiri di tengah-tengah kita dan selalu menyertai kehidupan kita. Lalu bentuk fisiknya itu biasanya Tuhan memberikan kita kelimpahan di dunia ini. Damai sejahtera. Sebagai orang percaya, kita harus membawa damai sejahtera kepada dunia, karena kita kan orang-orang percaya ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesabaran ini adalah soal menahan perasaan untuk tidak marah dalam waktu tertentu. Ada perumpamaan, yaitu kita itu sebagai anak Allah, yaitu danau, dan masalah itu sebagai garam. Masalah ketika garam itu ditumpahkan kepada sebuah danau, maka kan danau tersebut tidak menjadi asin seperti garam tersebut. Nah, kita harus menjadi seperti danau itu. Jadi ketika kita dapat masalah terus kita akan membuat kita marah, kita akan tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Kemurahan dalam Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kebaikan, sebagai orang Kristen kita harus baik kepada sesama, itu sudah diajarkan. Dalam Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kesetiaan, 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, meskipun kita muda, janganlah orang-orang menganggap kita rendah, tetapi kita harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian.
kelemah lembutan. Sebagai orang percaya kan Tuhan memberikan kelemah lembutan dan kerendah hatian. Ketika kita lembut hatinya, maka kita akan mudah menolong orang dan kita sendiri akan beroleh ketenangan. Penguasaan diri. Di dunia kan ada keinginan daging, yaitu hawa nafsu. Nah, kita harus mampu menahan hawa nafsu itu terlepas dari umur kita berapa, tapi kita harus secara dewasa menahannya, karena menurut Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar orang melebihi pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga Kristus, lalu kita sudah diperbaharui karakternya, maka kita akan diberikan cobaan. Nah, pencobaan ini tuh adalah suatu keadaan di luar ekspektasi seseorang dan biasanya sering kita alami, seperti kesulitan, kesedihan, pergumulan, dan hal lainnya akan membuat rasa sukacita kita menghilang, lalu muncul rasa sedih. Nah, hakikat pencobaan menurut Alkitab yaitu dalam 1 Korintus 10:13, yang pertama adalah sebuah pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang biasa. Artinya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan kepada kita yang melebihi kekuatan dari diri kita sendiri atau manusia itu. Dan selain itu, Tuhan tuh memberi kita cobaan itu tidak meninggalkan kita, tapi Dia akan setia dan memberikan jalan keluar kepada kita. Justru dengan pencobaan itu kita harus menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena kita ketika mengalami pencobaan itu kita berbicara kepada Tuhan, mencari jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Terus dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, iman manusia pada Allah akan mengalahkan dunia. Menurut Alkitab, musuh manusia ada 3, yaitu iblis sebagai oknumnya, dunia sebagai sistemnya, dan hawa nafsu atau kedagingan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, iblis kan memang sudah dikalahkan dengan kematian Yesus dalam kayu salib. Tapi Yesus memiliki kuasa atau otoritas atas iblis, dan otomatis sebagai orang percaya kita juga diberi kuasa untuk itu. Jadi jangan takut kepada iblis ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya kita di dunia ini jangan sampai terlena dengan iblis dan melakukan dosa-dosa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 13 mengatakan bahwa yang mencobai kita adalah iblis, bukan Tuhan. Nah, caranya itu iblis biasanya menanamkan benih-benih buruk di hati manusia seperti rasa benci, marah, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita memiliki rasa benci itu dalam hati kita harus cepat berdamai. Terus kita harus berdoa kepada Tuhan menjadi lebih dekat dengannya, karena ketika kita mempunyai rasa benci itu dalam hati kita, maka iblis akan semakin mudah untuk membuat benteng dalam hati kita, lalu menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang buruk. Senjata melawan iblis dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 adalah kuasa Allah. Terus dalam Efesus 4 ayat 26-27 adalah jangan marah. Lalu Amsal 4 ayat 23, jaga hati dengan kewaspadaan. Filipi 4 ayat 8, menyisip pikiran dengan hal-hal yang baik. Nah, cara melawan iblis adalah dengan iman yang teguh. Lalu kita harus melawan saja, jangan membiarkan iblis itu tinggal dalam kita, tapi kita harus lawan, maka dia akan lari, karena kita kan anak-anak Kristus. Lalu jaminan dari kemenangan terhadap pencobaan ini adalah tunduk dan berserah pada Kristus. Lalu kita menjalin hubungan yang intim dan akrab dengan Kristus melalui berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, lalu memegang erat firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah dunia. Dunia ini sebagai sistem untuk kita merasakan hawa-hawa nafsu atau kedagingan kita.
Nah, cara untuk melawannya adalah melakukan kehendak-kehendak Allah, yaitu hal-hal yang rohani. Sebetulnya kan kehidupan Kristen itu bukan tuntutan hidup yang penuh dengan larangan, misalnya kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu. Tapi sebetulnya kita itu lebih ke belajar secara terus-menerus dan rindu untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik dan jauh dari dosa. Ada 3 jenis kehidupan orang Kristen. Yang pertama, isolasionis. Isolasionis ini dia itu tipe orang Kristen yang tidak mau berhubungan dengan dunia sama sekali. Lalu dia menciptakan dunianya hidup Kristen yang sendiri dan dia itu merasa paling benar. Sedang yang kedua adalah imitasi, yaitu menjadi serupa dengan dunia dan budayanya.